Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini, Kamis 12 Juni tahun 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat, berkat, penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti berjuang untuk suatu kehidupan yang jujur. Agama sebenarnya membantu setiap orang untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan yang benar mengajarkan bahwa manusia harus hidup jujur di hadapannya. Karena ketidakjujuran akan menghancurkan hidup manusia. Ketidakjujuran akan menghantar manusia ke dalam kegelapan dosa dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap jujur
dalam kehidupan beriman. Yesus mengkritik cara hidup para pemuka Yahudi yang dipenuhi dengan kemunafikan dan ketidakjujuran. Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat pandai mengajarkan tentang ajaran Tuhan, tetapi mereka tidak menghayatinya dengan baik. Hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan dan ketidakjujuran. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh memurnikan hati kita untuk Tuhan. Salah satu ciri hati yang murni yaitu kedamaian. Orang yang murni hatinya adalah orang yang mau berdamai dengan siapa saja. Berdamai berarti mau memaafkan orang lain. Tuhan Yesus mengajak kita untuk membangun semangat kejujuran dengan belajar untuk berdamai dengan semua orang. Mari dalam kehidupan kita belajar untuk menyingkirkan segala kemunafikan dalam hidup kita. Terkadang kita takut pada kejujuran karena kita takut diasingkan, takut dijauhi oleh teman-teman. Kita lebih nyaman dengan segala kebohongan dan kemunafikan. Maka mari kita belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.